Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Bunda-bunda diberkati, adik-adik dan orang tua diberkati Tuhan. Ya. Selamat Baku Dapa. Ya, selamat Baku Dapa Bunda Sofi. Apa kabar juga? Puji Tuhan luar biasa, sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya, orang akan memulaikan torampe kegiatan hari ini. Video pembelajaran lewat YouTube PPA ID 0281 dan saluran TV kabel. Ya. Saat ini orang lagi semua sudah akan mengikuti kegiatan dan adik-adik di rumah apa kabar? Siap toh? Pastinya Adik-adik siap. bersama kakak, orang tua, bapak mama, oma opa yang akan mendampingi. Kita akan memuliakan akan kegiatan saat ini. Ya. Sebelumnya berdiri adik-adik di rumah dan semangat. Kita akan memulaikan akan kegiatan dengan menyanyi. Memuji nama Lagu Tuhan apa? dengan lagu KASIH. Tentunya adik-adik yang ada di rumah so tahu toh sama tuh lagu? Ya, Tahu. Sama. 1, 2, 3. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 Kasih. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum torang masuk di materi, torang akan berdoa. Dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan sampai saat ini. Kami ada di tempat ini karena dengan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan materi, biarlah apa yang kami dengarkan sebentar itu akan tertanam dalam pikiran kami masing-masing dan juga anak-anak akan praktekkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, mohon ampun salah dosa kami, ini doa kami, haleluya, amin. Ada berdoa? Ya. Ada berdoa? Ya, Adik-adik, sebelum lanjut, orang menyanyi lagi satu lagu. Ya, lagu apa Kang Bu? Aku cinta Yesus. Tahu toh adik-adik? Tahu semua. Ya. 1, 2, 3. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya, satu kali lagi. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya, saat ini kita akan
mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Bunda Megi dan Bunda Sinta. Halo. Hai adik-adik, puji Tuhan Kang Bun, Iya. ketemu lagi Dengan Bunda Sinta. dan Bunda Megi. Sebelum tora mau mulai tora materi Bun, Bunda mau seingat untuk orang tua yang Mbak Uni lewat video pembelajaran ini lewat YouTube, jangan lupa like, komen, subscribe, oke? Jangan lupa di YouTube channel PPAID 0281 Upus Iama. Bun, torang materi ini kali tentang apa kote? Apa ya? Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. So itu tadi Kang, tuh bunda-bunda ada kasih puji-pujian semua puji-pujian tentang kasih. Karena ini lagi bulan Februari, bulan kasih. Kasih sayang. Bulan Valentine. So itu tuh Valentine. bunda-bunda ada pakai pink, Iya, putih, nuansa Valentine. Paling tuh adik-adik di rumah ada yang sodapa coklat. Oh pasti, ada Paling tuh ada lalu. orang tua kasih akang bunga untuk merayakan hari kasih sayang dan apa? Bersyukur toh Bun, Iya. selain sebenarnya nggak cuma ini bulan Kang, Iya, orang semua merayakan bulan orang kasih harus sayang. berkasih sayang kepada sesama dan Orang tua. Ya. Sebelum Torang mau mulai Bunda, sebelum Torang mau masuk di materi tentang kasih, Kasih. Torang ada punya satu cerita Cerita Alkitab Alkitab yang sangat bagus orang mau dengar. Tentang betul siapa sekali. Bunda? tentang Ayub. Ayub. Adik-adik di rumah ada yang dengar tentang, pernah dengar tentang Ayub? Dia tokoh Alkitab Kang Bun. Iya, tuh pasti toko Alkitab. Pasti adik-adik pernah yang ada dengar di cerita itu di sekolah minggu. Nggak mungkin tuh adik-adik di rumah kalau mau dengar itu cerita. Ada lagi yang lain kali coba Uni di televisi yang cerita-cerita Cerita Alkitab, Alkitab. Bun. Paling banyak itu. Pasti pernah ada yang dengar cerita tentang Ayub. Ayub. Jadi ini Ayub Bun. Apa Bun? Bagaimana Dia ini itu Ayub? seorang yang kaya sekali, kaya raya. Sama dengan di sini kalau kaya Kaya raya raya bagaimana Bun? paling rumah gagah, semua nyandak berkekurangan. Berkecukupan Kang Bun. Nah, sama dengan ini Ayub ini, dia juga ini selain kaya raya Bunda, dia nyandak sombong. Jadi biar dia kaya, dia orang yang rendah hati, nyandak sombong. Dia itu Bun, dia punya banyak sekali binatang ternak. Nggak cuma 1, 2 atau 10. Ada tapi banyak. ada ribuan dia punya binatang. Ada kambing, Domba, unta. Jadi boleh mau bayangkan Kang Bun, tuh Kalau mau pelihara sebanyak itu. mesti tanah besar, Berarti perkebunan besar. DP kandang mesti besar. Ya Bun. Nah, ini juga Ayub mempunyai 10 orang anak. Banyak yaitu, Kang Bun DP iya, anak. banyak. 7 laki-laki dan 3 perempuan. iya, ini Ayub ini selain Tuhan kasih berkat yang melimpah, Tuhan juga kasih anak yang banyak. Karena Tuhan sayang jadi Tuhan kasih Iya. banyak anak. Cuma satu kali Bun datang DP penjaga bilang Pak Ayub, Bapak kenapa tuh binatang-binatang peliharaan yang ada di kandang ada mati semua, ada hilang, yang lain hilang, yang lain ada mati tabakar. Tuh Ayub perasaan sedih sekali Bun, karena Itu, no. dia pikir apa Kang itu sampai binatang-binatang banyak Hilang, boleh tabak- hilang, kok boleh mati lagi. Sama lagi dengan torang, kalau misalnya torang kehilangan satu binatang yang torang sayang, pasti torang sedih, menangis. Nggak cuma binatang Kang iya. Bun, kalau ada orang pe barang kesayangan kong hilang, pasti adik-adik di rumah pasti sedih. Nah, Bunda, belum lagi dia sedih karena dia pe binatang-binatang hilang. Datang Siapa, lagi Bun? dia pe penjaga. Kong Datang, Ayub, kenapa kita ngana pe rumah ada rubuh. DP rumah besar itu. Rumah Bun. besar. Kok di dalam KTN ada dia punya anak-anak. Ternyata dia punya anak-anak mati di dalam karena itu rumah ada Rubuh, jadi anak-anak ada meninggal semua di dalam rumah Kang ini. Bun. Ayub sangat sedih sekali. Kenapa? DP Belum penderitaan kelar lagi itu tak punya ternak dan segala macam. udah hilang. Datang lagi ini pencobaan musibah. Aduh, bagaimana juga ini Ayub punya hati biar dia
kuat, tetap dia sedih. Belum lagi DP ternak hilang, DP anak-anak meninggal. Kong dia ada dapat sakit kulit pun. Aduh. Kena semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Kena sakit kulit, timbul akan luka-luka pe banyak. Nggak Itu cuma di lagi. muka. Kong bunda, Pokoknya kena semua. ketika dia sakit, semua orang yang dekat pada dia, baik dia punya istri, dia punya teman-teman, menjauh dari dia. Orang stora saja jijik Iya, kamu karena ada lihat kena sana dia luka. punya, kaki apa ini Ayub ini, so sakit begitu, jadi orang katu lari akang. Jadi Tetapi, bukan main Kang Bun, Dia dia perasaan sedih. Kayak apa biasa kalau misalnya orang sakit dang, bunda paling banyak orang yang kasih semangat, kasih pat orang semangat. cepat sembuh. Mar ini tapi Kang ini Bun, Ayub dorang lari akang kasih yang kalau kang DP bunda. istri cuma Itu, setinggal. Namun Ayub biar dia so banyak sekali DP musibah, banyak sekali DP pencobaan, tetapi Dia tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia tetap taat kepada Tuhan, dia nak mau kasih salah Dia Pak tidak Tuhan. meninggalkan Tuhan Yesus. Atau dia mau marah-marah, Tuhan, ya padangkong ini boleh mau terjadi. Jadi ini bun, ini Ayub ini, meski dia dalam suka, Dalam duka, senang, dan dia sedih, selalu memuji andalkan Tuhan dan mengandalkan andalkan Tuhan. Begitupun dengan torang semua adik-adik yang ada di Adik-adik yang rumah. ada di rumah. Betul. Meski torang dalam kelimpahan, meski dalam sakit, susah, torang harus tetap bersyukur bersyukur kepada Tuhan. Jangan nanti torang cari Tuhan Yesus kalau torang sedih-sedih dan ada sakit. Kalau torang so senang, So lupa lupa lagi Pak Tuhan Tuhan Yesus. So mau lupa mau berdoa. Padahal waktu sakit bilang Tuhan minta tolong kasih sembuh akang. Mar serta so senang, so lupa mau Tuhan. bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik torang harus bersyukur selalu seperti Ayub. Jadi ini salah satu contoh orang kasih kepada Tuhan Yesus. Ya bunda, torang lagi harus Mengasihi. torang punya Selain kasih kepada pada Tuhan, torang mesti mengasihi orang tua, mengasihi mama papa. Dengan cara bagaimana bunda? Atau oma opa Kang Bun. Iya. Hah, kalau adik-adik bagaimana tuh mengasihi orang tua Orang di rumah? tua dulu. Coba. Mesti dengar-dengaran pa mama dan papa. Apa tuh mama dan papa suruh? Becky. Jangan misalnya melawan lagi atau mau suruh ini, mau mama mesti dulu kasih akang ini baru kita mau pergi. ada imbalan baru mau baking atau semua marah-marah pak mama dan papa nyanda tak ikut akan Tak mau. mau. Ya, kalau misalnya dengan kakak adik bagaimana bunda? Nah, ada tuh di adik-adik di rumah mungkin ada yang punya kakak, ada yang punya adik, ada juga babak lain dengan kakak adik di rumah, ada? Nyanda tuh. Oh, jadi mesti misalkan orang ada cookies, mesti saling berbagi. Pak kakak, adik, atau mainan mesti saling baku kasih pinjam. Jangan baku-baku tarik mainan. Odoh, pasti ada yang kejadian begitu Kang. Mar kalau begitu kalau so tahu ada baking salah pak kakak atau adik mesti minta maaf. maaf. Belajar dari kecil. Oh. Orang harus minta maaf kepada kalau salah kepada orang yang orang kasih salah. Jangan nanti besar tak bawa-bawa biar sobeki salah, dorang sebiar. Jadi orang harus dari kecil selalu mengasihi orang-orang dan juga bunda, orang juga harus mengasihi teman-teman yang ada di sekitar orang. Teman-teman sekolah, teman-teman di rumah. Jangan orang pilih-pilih teman. Atau ada tuh bun tuh mau bilang begini, nggak usah berteman dengan dia, nggak usah katu. Dia ndak ada ini, Nggak ada orang berteman itu. jodoh ini, dia banyak ini. Jangan begitu. Orang semua sama di mata Tuhan. Mau Ya, betul kaya, mau sekali. miskin, orang sama. Sama dengan itu lagu Kang Bun, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Nah, Jadi orang semua itu sama di mata Tuhan. marilah adik-adik orang hidup dalam kasih dengan sesama dan juga dengan Tuhan Yesus. Betul Kang Bunda. sekali. Ya. Jadi Bunda sebelum mau mengakhiri Iya, terapi Bunda. materi, Bunda mau kasih ayat emas. For Jangan lupa adik-adik yang ada adik-adik di rumah. Coba ambil tuh Alkitab. Atau Bilang, bisa Mama buka akang dulu tuh kalau Alkitab. adik-adik yang tahu dan belum tahu baca, minta tolong Pak mama orang tua, buka mama papa akang atau kakak Alkitab, atau kamu iya, yang paling ada iya. berjaga.
Torang buka di 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi di mana? 1 Yohanes 4 ayat 19. Bagaimana Sudah, itu? Sodapa? Sodapa? Yang Ya. isinya torang baca sama-sama. Deng mama, deng papa Papa di atau rumah. kakak yang ada berjaga di rumah, Iya. torang baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, ulang lagi Bunda. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan Jadi lupa. catat ya tuh Iya. ayat Alkitab itu Kang Bun. Iya Bun. Ya. Sebelum mengakhiri, Bunda tetap nggak bosan-bosan selalu kasih ingat adik-adik, jangan lupa tuh 3M. Apa kata itu Bun? Mencuci tangan. Mencuci tangan, rajin pakai masker, dan jaga jarak. Jadi kalau mau keluar kan suka kasih akang masker, sudah pulang suka masker kasih di masker rumah. tuh. Itu dia kegunaan Kalau pakai mau masker. pergi mungkin ibadah kolom, ibadah kepel atau ibadah rayon, jangan lupa pakai masker. Masker. Atau cuma mau pergi pak teman pe rumah, Pakai jangan lupa pakai masker. Mau pulang jangan lupa cuci tangan. Oke? Selalu ndak bosan-bosan bunda-bunda Masih mengingatkan ingat. Pak adik-adik. Karena tuh virus corona masih ada di sekitar orang. Betul sekali. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, Iya. banyak minum air putih. Tobon Ya. jaga kebersihan tubuh. Yang paling penting jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan. Biar lihat orang so ada itu semua kontorangnya nak berdoa apa Tuhan Yesus ya. Sama dengan ndak Iya. Kang Bun. Yang terutama selalu ingat kepada Tuhan Tuhan. Yesus ya. Oke Oke. deh. Sampai jumpa di materi berikutnya, Berikutnya. nanti bulan depan. Iya. Mana yang mau panggil dulu tuh Bunda Mana Sofi? ini Bunda Sofi dan Bunda Cici? Hai. Mari Joy. Hai Iya. adik-adik, bagaimana tuh materi tadi? Jangan- Enak tuh ada dengar cerita. Deng, tentang jangan lupa Tuhan tuh ayat Yesus. hafalan. Jangan lupa dulu ayat hafalan. Hafalan dengan Karena sudah disampaikan dan di saat pertemuan nanti akan ditanya tanya. so hafal atau belum. Iya, Tentunya Dengan, orang tua juga iya, memperhatikan. minta tolong kepada orang tua Nah, perhatikan. membantu supaya adik-adik mau dapat hafal tuh ayat hafalan. Oke. Ya, Ya. sekarang Torang akan menyanyi, torang akan mengakhiri torang pe kegiatan hari ini. Torang akan menyanyi lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Oke? 2 kali ya, adik-adik. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, satu kali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita. Saat ini adik-adik di rumah diundang berdiri dan sikap berdoa. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan video pembelajaran saat ini boleh selesai dengan begitu baik. Berkati anak-anak kami yang sudah mengikuti kegiatan ini Tuhan, agar kiranya mereka benar-benar mengerti dan memahami apa yang sudah
diberikan tadi, yang sudah didengar tadi bersama dengan Bunda Megi dan Bunda Sinta, biarlah semua itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran, dan semua boleh dipraktekkan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Berkati juga kami semua Tuhan, para bunda dan anak-anak orang tua yang mendampingi anak-anak kami ini, agar kiranya semua kami boleh lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kegiatan kita pada saat ini sudah selesai. Dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Rajin Rajin berdoa. berdoa. Jangan lupa tuh 3M tadi Jangan lupa bunda-bunda ada juga bilang. 3M, Kang. Mencuci tangan, Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Salam sehat, Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa. Sampai jumpa, dadah. Dadah. Ketemu nanti bulan depan. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Selamat kita lagi berjumpa dalam materi di bulan Februari. Adik-adik tentunya semua ada sehat-sehat toh? Ya pasti, semua orang pasti ada dalam keadaan sehat-sehat semua. Begitu juga dengan bunda-bunda yang ada di kelas 6-8 tahun juga ada dalam keadaan sehat-sehat. Ya, adik-adik yang ada di rumah saat ini, torang semua so siap toh? Torang mau dengarkan materi torang di bulan Februari. Adik-adik duduk manis semua supaya adik-adik fokus mau dengarkan tuh materi di hari ini. Ya, adik-adik sebelum torang datang pada materi, torang berdiri dulu semua. Mesti semangat-semangat semua. Torang mau menyanyi dulu bersama-sama lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Jadi adik-adik, torang tema hari ini adalah Aku dan Temanku. Jadi apa adik-adik torang tema? Aku dan temanku. Jadi adik-adik, saat ini torang mau menyanyi lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. So siap semua? Ya, 1, 2, 3. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Ya, adik-adik, saat ini sebelum torang datang dalam materi, torang mau berdoa dulu. Tetap berdiri semua. Ya, semua so siap toh? Torang mau datang dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Bunda Linda. Ya, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita akan bersama-sama untuk
belajar di siang hari ini, kita dahului dengan doa buka. Jika berdoa yang baik, kau tahu toh? Kalau bisa anak-anak berdiri walaupun di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang terus mengasihi kami anak-anak-Mu, di kesempatan yang bersyukur ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan boleh beri bagi kami anak-anak PPA ID 0281, khususnya kami anak-anak di kelompok usia 6-8 tahun. Saat ini kami akan mau belajar bersama dan sebentar Bunda Mercy akan memberi materi pelajaran. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak, bahkan kami para tutor yang akan mengajar kepada anak-anak sebentar, agar anak-anak dapat mengerti, memahami dengan baik, teristimewa mereka bisa melakukan apa yang menjadi tujuan dan maksud dari materi pelajaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan materi pelajaran di kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penolong kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, mari siapkan waktu dan kesempatan menyiapkan buku, pensil, atau ballpoint untuk kita sama belajar pada kesempatan ini. Dan dipersilakan kepada Bunda Mercy. Terima kasih Bunda Yuni dan Bunda Linda. Nah, adik-adik, so siap tuh mau belajar pada hari ini dengan tema Aku dan Temanku. Mari sebelumnya itu Bunda mau tanya, so pernah toh adik-adik udah belajar tentang teman? Mari Bunda mau tanya dulu, di rumah siapa-siapa saja yang tinggal bersama adik-adik? Nah, paling ada mama, papa, kakak adik, oma opa, dan kalau di luar rumah ada tetangga. Itu sudah merupakan teman kita. Nah, adik-adik, pada waktu kan Bunda ada bawa tugas. Kong so pernah belajar tentang teman. Marna apa-apa Bunda mau bilang ulang. Itu teman adalah teman kita, baik suka maupun duka, teman bermain, teman mengobrol. Karena di dalam teman itu kita semua paling tidak ada kong torang nyanda ada teman, paling semua punya teman dalam bermain, dalam belajar. Nah, adik-adik, kita ini Bunda mau ingatkan ya, jangan sekali-sekali memilih teman, karena teman itu sama dengan torang. Karena torang ini diciptakan Tuhan sama semua, tidak ada yang membedakan. Karena dia miskin atau kaya, karena dia cantik atau ganteng, itu semua sama, tidak boleh memilih teman. Paling adik-adik di rumah ada tuh teman favorit, banyak, paling banyak. Mar jangan lupa kita punya teman, ada satu, itu Tuhan Yesus. Teman dalam segala kehidupan kita. Bunda mau bilang lagi, orang itu semua selalu nyanda mungkin orang kong nyanda ada teman. Paling semua ada teman. Dan senang tuh punya teman. Kalau tidak ada punya teman, paling orang nyanda mau hidup atau tidak ada ketergantungan, tetap
selalu ada ketergantungan satu sama lain. Nah, ayat penuntun di materi kita saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, dalam Amsal 17 ayat 17 yang bertuliskan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bagi adik-adik yang belum tahu membaca, Bunda minta tolong Pak Mama nih baca akang kong adik-adik mau dengar. Nah, sampai di sini materi kita pada bulan ini. Cuma Bunda mau ingatkan, kita harus saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Mengingat kondisi pada saat ini, kita harus jaga imun, jaga hati, dan selalu berdoa supaya tuh corona ini dia semua berlalu, soalnya ndak ada, agar supaya orang bisa beraktivitas di luar rumah. Dan jangan lupa tuh 3M cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. I love my friends. Aku mengasihi teman-teman. Terima kasih, Bunda Yuni. Ya, adik-adik, orang so dengarkan bersama-sama orang pemateri di hari ini. Apa tadi DP tema adik-adik? Kagik mari so lupa. Baru Bunda ada bilang tadi, apa DP tema? Aku dan temanku. Jadi sama yang Bunda Mercy udah bilang tadi, kalau kata jaba cari teman, jangan jaba pilih-pilih. Toh Bunda Mercy, orang mesti berteman baik. Jangan kontorang suka mau berteman tarik dan orang teman mar, orang pilih-pilih. Jadi itu bagus atau enggak? Itu tidak bagus. Apa marah? Tuhan Yesus marah. Orang dah ciptakan semua sama, nggak ada DP beda. Jadi adik-adik, kalau orang mau berteman mesti apa? Pilih-pilih? Ndak. Orang mesti berteman baik dengan teman-teman semua. Jangan pilih-pilih teman. Orang harus saling mengasihi, menghargai satu dengan lainnya. Ya adik-adik, demikianlah materi kita di hari ini. Dan jangan lupa untuk ayat yang akan menuntun orang terdapat dalam mana? Kitab apa? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Terdapat dalam mana? Kitab Amsal. Amsal 17 ayat 17. Mama boleh mau baca akang, sama dengan Bunda Mercy sudah bilang tadi. Mama baca akang, kong adik-adik mau dengar. Tentang apa? Ya, tentang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi adik-adik, itu torang pe ayat yang akan menuntun torang semua. Dikembalikan terima kasih kepada Bunda Mercy yang sudah membawakan materi kita di hari ini. Dan adik-adik, saat ini torang mau tutup torang pe materi di hari ini dengan doa. Bunda Yuni undang semuanya adik-adik untuk berdiri. Ya, berdiri semua. Torang mau tutup torang pe materi di hari ini dengan doa. Dan doa kita saat ini akan dibawakan oleh Bunda Angsye. Disilahkan. Nah baik adik-adik, torang mau tutup pertemuan kita hari ini lewat pembelajaran. Dan sebelum torang berdoa, torang menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Benar Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu mengasihi kami, termasuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami lagi boleh diingatkan bagaimana kami memiliki sahabat yang baik, yang selalu memperhatikan dan mempedulikan dan selalu menyiapkan waktu dan menjadi sahabat ketika kami dalam kesukaran. Itulah pelajaran yang kami telah dapati. Kami anak-anak-Mu yang ada di kelas 68 ini, di PPA ID 0281 ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati pertumbuhan dan perkembangan anak-anak-Mu ini. Biarlah Tuhan sajalah yang akan menaungi kehidupan mereka, aktivitas mereka, mengikuti pelajaran baik yang ada di PPA, tetapi juga yang ada di sekolah mereka masing-masing. Memberkati orang tua, mama dan papa, tetapi juga kakak beradik dan oma dan opa dan segenap keluarga yang ada di masing-masing anak PPA yang ada di umur 6-8 tahun ini. Kami serahkan kehidupan mereka semua hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang selalu mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, yang ada di kelas 6-8 tahun, demikianlah materi kita saat ini. Nanti kita lagi bertemu di materi bulan depan. Semuanya tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga hati, dan jangan lupa berdoa. Demikian adik-adik, sampai jumpa. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kak Angel diberkati dan adik-adik di rumah pasti diberkati juga oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan memulai video pembelajaran untuk kelompok usia 9-11 tahun. Tapi sebelumnya Kak Angel mau buka masker dulu. Nah, Kak Angel harap adik-adik yang ada di rumah juga tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama apa? Memakai masker. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan. Baik itu cuci tangan pakai sabun atau kita menyiapkan hand sanitizer masing-masing.
Kemudian yang ketiga adalah torang jaga jarak. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, Kak Angel harap tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu protokol kesehatan 5M. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan memulaikan materi pembelajaran kita saat ini, Kak Angel harap adik-adik yang di rumah sudah like, comment, and subscribe channel PPA ID 0281. Dan jangan lupa adik-adik yang ada di rumah untuk menekan tombol lonceng. Supaya adik-adik yang di rumah tetap mendapatkan pemberitahuan mengenai pembelajaran atau apapun tentang PPA ID 0281. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum torang akan memulaikan torang punya kegiatan belajar dari rumah saat ini, Kak Angel mengundang adik-adik untuk semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama. Yesus cinta semua anak. Ya sudah, Kak Angel harap adik-adik yang ada di rumah sudah berdiri ya. Oke, mari kita nyanyikan 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, silakan duduk. Kita telah membuka kegiatan kita dengan puji-pujian. Jadi adik-adik yang ada di rumah mungkin sudah mendapat gambaran tentang tema pembelajaran kita saat ini ya. Dan menurut adik-adik, apa tema pembelajaran kita saat ini? Tentang mengasihi pasti. Siapa yang mengasihi manusia? Ya, Tuhan mengasihi manusia. Terlebih khusus juga Tuhan mengasihi orang semua anak-anak PPA yang ada di rumah. Nah, adik-adik, sebelum Kak Angel serahkan kepada Kak Doli dan Kak Ebi, dan Kak Angel mengundang adik-adik untuk orang membuka torang kegiatan dengan doa. Nah, mari adik-adik kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan yang boleh Engkau ciptakan pada kami pada saat ini. Kami pun bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami anak-anak PPA kelompok usia 9-11 tahun siap untuk mendengarkan materi pembelajaran online saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan hikmat untuk kami semua, memberkati anak-anak yang ada di rumah, sehingga anak-anak yang di rumah bisa mengerti dan memahami apa yang akan dibawakan oleh Kak Doli dan Kak Ebi sebentar. Untuk semua materi yang akan dibawakan sebentar, kiranya kami hanya taruh dalam tangan Tuhan. Kami buka materi pembelajaran kami kelompok usia 9-11 tahun di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang ayo Kak Angel mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk menyiapkan pertama apa? Alkitab. Kemudian adik-adik pun menyiapkan alat tulis menulis seperti buku dan ballpoint. Nah, adik-adik ayo Kak Angel beri waktu untuk adik-adik 5 detik. Karena sebelum video pembelajaran ini dimulai, bunda-bunda atau ser-ser telah memberikan pemberitahuan kepada adik-adik untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Jadi diharapkan untuk telah menyediakan itu Alkitab dan alat tulis menulis. Oke? Sudah semua? Ya, oke. Sekarang mari Kak Angel undang teman-teman Kak Angel, Kak Ebi. Kemudian Kak Angel undang Kak Doli. Oke, adik-adik selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati untuk materi kita saat ini. Hai adik-adik. Hai adik-adik di rumah. Apa kabar? Sehat tentunya. Pastinya sehat dan kuat. Sama dengan Sir Ebi.
Bunda Doli ada dalam keadaan sehat, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Ya. Ketemu lagi dalam video pembelajaran di bulan ini. Ya, bulan Februari di kelas 9 sampai 11 tahun. Ya, masih dalam rangkaian bulan kasih sayang. Ya. Kang Bunda Doli. Jadi orang pemateri masih dekat-dekat dengan kasih sayang ya, karena orang masih ada di bulan Februari. Jadi tema pembelajaran kita di bulan ini masih ada hubungannya dengan Hari Kasih Sayang. Ya. Sebelum Kak Doli akan membawakan materi, adik-adik sudah menyiapkan alat tulis menulis, buku, ballpoint, dan alat tulis lainnya. Karena ini kan termasuk materi yang adik-adik. Alkitab, jangan lupa Alkitab. Ya. Dan saat ini Kak Doli akan membawakan materi. Adik-adik buka Alkitab, silakan ambil Alkitab dan kita buka Alkitab di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sekali lagi di mana adik-adik? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, sudah buka semua? Ya. Dia judul tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Mungkin ada yang pernah baca ini. Karena apa-apa diulang-ulang supaya tertanam di otak, tertanam di hati. Ya, Kak Doli akan menceritakan tentang kisah perumpamaan anak yang hilang. So buka tuh semua tuh Alkitab. Ya. Ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Anak sulung dan anak bungsu. Nah, pada suatu hari anak bungsu ini meminta kepada bapaknya karena bapaknya ini adalah seorang yang kaya. Seorang yang memiliki banyak harta. Jadi itu anak bungsu ini dia pikir-pikir, aduh kita mau minta. Kita hak kita bapa. Makanya dia minta, Bapak berikanlah hak harta kekayaan kepadaku. Sehingga ketika anak bungsu ini meminta harta kekayaan ini, dia papa kasih. Dia papa, napa ngana hak, ngana bagian. Ketika itu dia minta, kong dia jual. Dia jual sehingga dia memperoleh banyak uang. Dia jual, dia memperoleh banyak uang. Dan dia merantau ke satu negeri. Dia berpindah. Kong tuh uang yang ada, dia foya-foya. Dia baking habis. Dia boroskan. Sehingga habislah tuh uang itu. Sehingga pada suatu hari karena habis doi. Sonen tahu dia mau makan apa. Dia sonen tahu mau hidup bagaimana karena dia tidak mempunyai uang lagi sehingga dia harus bekerja. Dia bekerja dengan sangat keras tetapi dia berpikir-pikir, aduh bapakku adalah seorang yang kaya. Tapi dia bekerja sehingga dia putuskan untuk mau pulang kembali kepada bapaknya. Ketika dia pulang kembali ke bapaknya, bapaknya adalah seorang yang murah hati, seorang yang penuh kasih, sehingga walaupun tuh anak bungsu ini telah melakukan kesalahan, tetapi dengan tangan terbuka, dengan hati yang tulus, bapaknya tetap menerima dia untuk kembali kepadanya. Walaupun dia telah berbuat kesalahan kepada bapaknya. Ya, itulah cerita singkat adik-adik di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Iya, di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini dia cerita menarik. Kang Kak Doli. Ya, ini Kak perumpamaan adik-adik. Bapa dianggap sebagai Allah. Allah dan anak-anaknya adalah kita semua. Itulah sifat Allah yang paling tertanam dalamnya, yaitu sifat penuh kasih. Walaupun orang so bikin banyak kesalahan, orang so sering marah pe Tuhan, tetap
Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun orang kadang-kadang berontak padanya. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, tetap Allah merangkul kita dan mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi orang semua. Tanpa lagi mau ingat-ingat itu perbuatan yang orang pernah bikin. So menyakiti dia pe hati, so bikin kecewa Pak Tuhan. Itulah Allah kita yang sungguh mengasihi orang semua, termasuk anak-anak di rumah. Ya kan, adik-adik juga harus menanamkan sifat saling mengasihi. Ada banyak contoh kan Kak Doli, yang tuh baru-baru juga orang sempat ambil tema tentang kasih. Ada tuh kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Enggak pemarah. Ya. Contoh bagaimana orang mengimplementasikan sifat kasih itu. Misalnya orang enggak pelit pada teman. Ya. Atau, sayang kepada orang tua. Orang tua. Atau orang tua suruh langsung berjalan. Masih banyak contoh tentang kasih. Ada juga bagaimana orang menunjukkan sifat kasih di sekolah. Misalnya guru kasih akang tugas, adik-adik di rumah baking. Nah itu tuh contoh-contoh kecil tentang penerapan kasih di kehidupan sehari-hari. Tidak memarah teman, atau Kakak Doli. Dan masih banyak lagi. Mungkin adik-adik di rumah bosan saja dengar-dengar tentang tema-tema ini. Padahal itu mesti orang tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan nak pernah kasih itu tentang tema ini, adik-adik semua lupa di rumah. Oh, bagaimana tuh kasih? Ya akhirnya lupa. Sampai di penerapan di kehidupan sehari-hari, adik-adik nak baking. Malahan jauh dari kasih itu sendiri. Ya, kira-kira itu tuh contoh-contoh tentang kasih. Udah Doli. Ya, itulah materi video pembelajaran kita di saat ini. Dan kita akan tutup dengan menyanyi. Materi ini ditutup dengan menyanyi. Adik-adik bangkit berdiri semua. Ya, berdiri dari tempat duduk. Mungkin masih ada adik-adik yang hubungan sekarang, dengan tadi. Ya, masih ada hubungannya dengan tema tadi. Dengan cerita Alkitab. Tapi mungkin adik-adik belum terlalu tahu. Ini lagu mungkin sejarang saya menyanyi di sekolah minggu. Kalau dulu waktu ini lagu zaman-zaman dorang Sir Ebi dengan Bunda Doli. Ya, ini lagu. Lagu tentang anak bungsu pergi ke negeri orang. Ada hubungannya dengan torang pemateri tadi. Bangkit berdiri adik-adik, torang mau menyanyi. 1, 2, 3. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya berkeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Iya. Ya, demikianlah materi kita di saat ini. Dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Di bulan depan. Ya, di bulan depan. Dan kita akan berdoa dan untuk doa akan dipimpin oleh Seriko. Seriko. Ya. Tadi orang sudah mendengarkan pembelajaran video. Kariko harap semua anak-anak yang Mbak Uni nonton tentang pembelajaran tadi, semua menyimak, semua bataru kira. Nah, Kariko ambil satu contoh dulu, apa orang pemateri hari ini? Yaitu Allah mengasihi anak-anaknya. Salah satu contoh agar anak-anak bisa mengasihi orang, mari orang sama-sama mendengarkan cerita tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan orang tuanya ya. Kariko yakin semua yang sudah dengar, semua yang sudah Uni itu boleh menjadi bekal buat adik-adik
di hari depan nanti. Torang akan tutup torang kegiatan pembelajaran hari ini. Kariko undang semua bangkit berdiri kembali untuk menghormati. Mari torang bangkit berdiri, semua tutup mata, kunci tangan, dan torang akan berdoa untuk mengakhiri video pembelajaran di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik. Ya, dalam kehidupan kami lagi boleh belajar bersama-sama dari tutor dengan anak-anak PPA umur 9-11. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini, kami boleh belajar tentang satu cerita yang begitu menarik dalam Alkitab, di mana Allah mengasihi setiap anak-anaknya, walaupun anak-anaknya kadangkala tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan selalu dan selalu mengasihi kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah, boleh memiliki Tuhan dan Bapa seperti-Mu Yesus, karena Engkau selalu mengasihi dan selalu mengampuni kehidupan kami. Berkati anak-anak di PPA yang ada di rumah yang boleh lagi menyimak, menyaksikan, biarlah urapan kehidupan mereka Engkau berkati, Kau pakai kehidupan mereka dalam tumbuh kembang mereka, Kau sertai ya Bapa, berikan mereka hikmat, kecerdasan, berikan mereka sesuatu yang dalam kehidupan mereka agar ketika mereka merenungkan firman Tuhan, itu semua tertanam kehidupan mereka. Begitu dengan orang tua mereka, Kau berkati, Engkau tuntun, berikan kesehatan, kekuatan dalam mereka mendidik anak-anak ini agar mereka boleh bersama-sama berkembang untuk membawa anak-anak dalam kemuliaan Tuhan. Begitu dengan PPA yang sudah membagikan kegiatan ini, Engkau berkati dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya, Engkau selalu menyertai agar semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa sembahyang kami akan berkumpul lagi di lain waktu. Kau berikan kami kejagai kehidupan kami, agar di lain waktu kami boleh bersama-sama lagi bertatap muka dalam video pembelajaran ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi untuk pesan terakhir Kariko, mari orang tetap menggunakan atau memperhatikan 5M. Yang pertama, memakai masker dimanapun orang pergi dan melakukan kegiatan, gunakan masker karena masker ini akan membantu, akan melindungi orang. Yang kedua, mari orang tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak, jangan orang kumpul dengan orang-orang yang begitu banyak, orang jauhi dulu kerumunan. Dan terakhir, mari orang tetap mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan interaksi dengan orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, like, komen, dan subscribe. Dan yang terakhir, tekan lonceng untuk pemberitahuan agar anak-anak di rumah, adik-adik di rumah langsung tahu kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Sekian dari Kariko, dadah. Adik-adik youth yang ada di rumah, Kak Linda berharap adik-adik youth yang ada di rumah dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Saat ini kita akan memulaikan materi video pembelajaran kelas 12-14 tahun dengan tema Infinite Love atau kasih yang tak terbatas. Nah, saat ini kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi bersama-sama lagu Kasih yang Terindah. Kali ini undang adik-adik youth yang ada di rumah bangkit berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan materi video pembelajaran. Di saat ini Tuhan, Tuhan berkati dari permulaan, pertengahan hingga boleh selesai dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam video pembelajaran yang akan dibawakan oleh Sir Charles dan Bunda Rianti. Dipersilakan. Hai adik-adik yang ada di rumah. Hai adik-adik. Apa kabar? Apa kabar? Tentu semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Iya, benar sekali. Nah adik-adik, seperti yang Miss Linda bilang tadi, materi pembelajaran kita pada saat ini berjudul tentang apa, Sir? Infinity Love. Infinity Love. Nah, kasih yang tidak terbatas. Nah, adik-adik, dalam bahasa Yunani, kasih ada 4 macam kasih, yaitu pertama. Bunda, mungkin adik-adik di rumah ada pengertian lain tentang kasih. Kalau dalam bahasa Yunani ada 4 macam kasih, ya, yaitu benar. Pertama, kasih apa, Sir? Pertama adalah kasih agape. Nah, kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat seperti kasih Allah kepada kita umat manusia. Ya, dan kasih yang kedua adalah kasih phileo. Dan artinya adalah kasih kita kepada saudara kita, terhadap sahabat, teman. Nah, yang ketiga adalah kasih storge, yaitu kasih karena ikatan darah. Contohnya kita dengan orang tua kita, dengan kakak beradik kita, atau dengan oma opa kita. Nah, dan kasih yang keempat adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang muncul terhadap lawan jenis kita dan yang kita akan temui nanti di saat kita akan menikah. Di saat itu kita akan merasakan kasih eros. Nah, yang pertama adalah kasih agape. Seperti yang Bunda Rianti katakan tadi, kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Nah, mungkin adik-adik di rumah punya pemahaman lain tentang kasih yang sedang Kak Rianti sudah sampaikan tadi. Mungkin kasih di rumah, kasih menurut adik-adik adalah pernah terdengar itu kasih Donya Cumu itu love, cinta. Cinta. Nah, sama yang lalu kita tahu bersama kita telah melewati hari kasih sayang. Nah, bulan ini adalah bulan kasih kasih sayang. sayang, Valentine Day. Valentine Day, dan banyak adik-adik yang mewujudkan kasihnya cinta lewat bunga, lewat coklat, dan apa lagi Bunda? Telepon, kalau Nah, ada yang baku apa, iya. foto dia bunga, Foto. bikin video.
bikin video, foto-foto. Nah, ada banyak kreativitas dari adik-adik yang mereka terapkan lewat hari kasih sayang. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah kasih agape adalah Allah kepada manusia. Nah, kasih Allah kepada manusia. Contohnya kasih Allah kepada manusia adalah nafas kehidupan, Tuhan apalagi memberikan anugerah buat orang, berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, orang tua kita yang Tuhan berikan buat kita. Kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini. Dan berikut kasih Phileo adalah kasih persaudaraan terhadap sahabat dan teman. Nah, bagaimana kita menerapkan kasih itu kepada sahabat dan teman kita? Mungkin Bunda Rianti yang akan menjelaskan bagaimana? Berbagi dengan teman kita. Berbagi dengan teman. Kebahagiaan, kesusahan kita. Benar, saling berbagi kesusahan. Mungkin ada kesulitan, Kang. Nah, saling membagi agar kita dapat menemukan solusi yang baik. Tepat. Nah, berikut kasih Sorga. Ya. Kasih karena ikatan darah. Kasih story adalah saudara atau ada ikatan darah. Kakak beradik, orang tua. Nah, jadi bagaimana kita? Oma-opa kita. Jadi kasih itu terhadap orang tua, kita sebagai anak kepada orang tua, kasih apa yang orang terapkan di rumah. Itu juga ketika adik kita, kakak kita, kasih yang kita berikan kepada mereka, perhatian, kasih sayang, saling membantu, dan berbagi. ya benar sekali saling berbagi. Terutama saling mendoakan. Oke, benar sekali Bunda. Nah, yang terakhir yaitu kasih eros. Ya, kasih eros adalah kasih yang muncul terhadap diri kita, kasih terhadap lawan jenis. Nah, tapi itu kalau adik-adik youth itu nanti akan dirasakan nanti setelah kita dewasa atau di saat kita akan menikah nanti, begitu. Ya. Dan kasih ini yang kita telah bahas tadi, yang Sir dan Bunda yang ditekankan di sini adalah yang terutama adalah kasih agape. Ya, kasih agape. Kasih Allah kepada kita, umat manusia. Sebelum kita berada di dunia ini, Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi oleh karena itu, kita sebagai manusia bagaimana orang membalas kasih Allah terhadap kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Nah, sampai di situ materi kita. Mungkin ada tambahan dari Bunda? Ya, sudah. Ya, materi kita pada saat ini demikian sampai materi di sini. Kita adik-adik, kiranya adik-adik yang di rumah dapat memperhatikan, melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Orang bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, apalagi orang sekarang adik-adik remaja. Jadi bagaimana Sir kalau adik-adik remaja zaman sekarang? Jadi bagaimana orang menerapkan kasih kita dalam pergaulan kita? Sama adik-adik youth yang tahu bergaul, jadi mesti tahu membedakan mana kasih yang orang mesti bagikan terhadap orang pergaulan. Jangan salah ambil keputusan. Karena apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Benar, oke. Ya. Kita akan kembalikan kepada Miss Linda. Disampaikan terima kasih kepada demikian ibadah materi kita di hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Sir Charles dan Bunda Rianti yang sudah membawakan materi kita. Infinity Love atau kasih yang tak terbatas. Adik-adik yang ada di rumah,
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tekan lonceng. Nah, adik-adik kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita akan menyanyi bersama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami tadahkan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya, kami sudah mendengarkan video pembelajaran. Tuhan berkati video pembelajaran itu dari permulaan, pertengahan hingga boleh selesai dengan baik. Tuhan Yesus berkati Sir Charles dan Bunda Yulia yang sudah membawakan materi. Tuhan berkati buat adik-adik youth yang ada di rumah Tuhan. Jaga dan lindungi mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya.